Ya, sampai di sini jelas? Sementara Jatim jelas. Siap, jelas. Terima kasih. Jelas ya. Jadi kalau saran dari saya untuk membuat kode pengcap tetap nama singkatan daerah itu tetap dipakai, tinggal di depan, belakangnya baru nama pengcapnya atau pengkodnya masing-masing. Itu saran dari kami. Soalnya biar kalau kenapa saya sarankan seperti itu? Biar tertata rapi gitu. Jadi kelihatan, oh kalau DKI punya ininya ini semua gitu. Jadi kelihatan dan juga untuk membuat usernya juga gampang gitu. Misalkan sebagai contoh tadi di sini ya DKI Barat. Saya bikin DKI Barat. Jadi usernya kan juga DKI Barat. Lebih gampang gitu. Ya itu sih salah satunya. Sampai di sini jelas ya? Bisa bertanya ya Pak? Silakan. Yang membuatkan username dan password itu untuk pencap maupun camp itu apakah yang membuatkan itu adalah dari Pemprov? Pemprov Pak, Bapak bisa lihat ini sekarang di sebelah kanan itu ada gambar orang dengan lingkaran di atas yang ada tombol hijaunya. Itu pada saat Bapak klik itu fasilitasnya adalah ini menunjukkan bahwa ini adalah yang login adalah Pemprov. Terbukti hanya DKI saja usernya. Nanti sebentar lagi saya demokan kalau saya login sebagai Pemkot. Di sininya akan DKI Barat gitu. Contohnya gitu Pak. Kemudian untuk mengganti password bisa di sini ya. Ada change password sudah dari menu gambar orang change password. Gitu. Ini untuk mengganti password default yang 1 sampai 6 yang ada pada buku panduan. Ini berlaku untuk Pemprov dan Pengcap atau Pengkot yang akan dibuat. Semua untuk ganti passwordnya ada di sini semua. Gitu. Ya, sudah jelas saat ini? Mas? Ya. Usul aja untuk contohnya itu berikutnya mungkin kita bisa gunakan Pemprov lain, misal Pemprov Jatim. Jadi nanti lebih jelas contohnya. Misal depannya JTM lalu berikutnya Surabaya. Karena kalau DKI itu kan tidak nama-nama pengcapnya itu tidak berbentuk nama kota atau kabupaten gitu. Saran aja Mas. Makasih. Baik. Sebentar. Ini saya sign out dulu dari DKI. Saya masuk misalkan Jatim. Master data, Pengcap. Di sini Malang ini kan ya, Kabupaten Malang contohnya. Baru saja saya tambahkan sebagai uji coba. Ya, nggak apa-apa Bu. Maksud saya tadi kalau ini kan dibikin seperti ini Kabupaten Malang gitu kan. Nah, terus ini kembali kalau saran saya tadi misalkan JTM minus Kabupaten Malang atau jadi kata pada saat bikin usernya JTM min Malang gitu. Jadi gampang gitu contohnya strukturnya. Contohnya JTM strip Kabupaten Malang begitu. Ya, itu hanya saran. Tapi kalau dari Pengprovnya ingin seperti ini ya nggak masalah gitu loh. Jadi untuk masalah penggunaan di sini. Nah, tadi kan ini Pengcap yang ini Kabupaten Malang sudah dibuat nih Pengcapnya. Ini penggunanya juga dibuat. Ditambahkan pengguna di sini. Nama penggunanya misalkan PPKBI misalkan JTM min Kap Malang. Contoh gini ya. Emailnya apa tadi emailnya? Emailnya apa Bu tadi? Jatim, sorry emailnya. Contoh aja deh. Pemprov KBI Jatim. Bukan. Udah, bisa bikin aja. Tes.com. Call-nya sebagai Pengcap. Passwordnya bisa bebas dimasukkan. Nah, relasinya kemana? Relasinya ke Kabupaten Malang. Jadi pada saat orang login dengan JTM min Kap Malang, dia akan berhubungan dengan Pengcap Kabupaten Malang. Ini yang saya bilang kemarin jangan sampai salah karena kalau ini salah nggak bisa diedit, harus dihapus, dibikin ulang gitu sistemnya. Jadi ini yang ini. Saya kerjakan. Ya ini setelah itu bisa disimpan. Kalau nggak itu bisa dibatalkan.
Kali ini saya batalkan aja ya Bu ya. Nanti biar Ibu yang sudah Iya, silakan dibatalkan, saya tak coba buat yang betul ya. Khusus untuk yang tadi. ya, contoh seperti itu. Jadi untuk sampai di sini yang ini jelas ya. Nah, di sini kan ada camp. Ini isinya adalah daftar camp yang semua yang ada di yang terdaftar di Pemprov Jawa Timur. Tapi karena ini belum ada yang diregister, maka di sini masih ada no data. Nah, sekarang saya buat aja gitu ya. Saya register camp. Yayasannya cuman umum, pengcapnya. Pengcap. Malang nggak ada. Tadi sudah dibikin kok. Oh, ini Kabupaten Malang. Ya, pengcapnya Kabupaten Malang. Namanya nama campnya Tesasana. Alamat, emailnya ini, teleponnya ini. Nah, ininya itu dulu. Ini saya simpan. Nah, apa yang terjadi setelah ini dilakukan? Setelah ini akan masuk ke dalam yang usernya Malang. Setelah sukses ini akan masuk ke dalam yang camp yang nama Malang. Yang Jawa Timur yang Malang tadi sudah dibikin usernya kabupatennya. Halo. Sudah, baru saja ditambahkan tambah user. Oke. Oke, kita coba sekarang login. Coba pinjam loginnya, Bu. Misalkan yang Malang tadi, jadi Ibu bikin pakai apa? Kabupaten Malang atau bagaimana? JTM Kap Malang ya, kalau username-nya ya. JTM minus atau langsung, Bu? Strip apa itu? Ya, Kap Malang. Kap Malang, ya. Passwordnya masih 1, 2 sama seperti kita, 1 sampai 6. Ini bisa diganti. Oke. Nah, tadi camp yang saya daftarkan itu akan nongol di camp request. Nah, tugas ini camp kenapa tidak langsung di camp? Karena camp yang daftar itu harus divalidasi oleh pengkot yang bersangkutan. Nah, setelah divalidasi oleh pengkot yang bersangkutan bahwa Sasana ini benar, Sasananya namanya ini, alamatnya di sini, ada yang latihan, pelatihnya siapa sudah dikenal semua, maka di approve. Nah, contohnya ini begitu ini di approve. Udah approve ya. Ya, begitu. Jadi untuk nge-approve ini ya, yang tombol centang. Di sini ada 2 tombol, centang sama tong sampah, ini isinya delete. Jadi approve dan delete. Untuk delete ini untuk tidak meng-approve, untuk menolak keanggotaannya. Kalau ini adalah untuk approve. Jadi sekarang kita coba untuk yang approve. Setelah di-approve, oke. Nah, dia akan hilang dari camp request. Dia akan ada di data camp. Nah, setelah data ini masuk, otomatis jangan lupa juga dibuatkan pengguna di sini. Agar si camp ini bisa mengisi anggotanya. Saya buat langsung aja contohnya ya, Bu ya. Kelasnya adalah sukses. Nah, kemudian saya login sebagai Sasana. Nah, pada tingkat Sasana, saya bisa menambahkan anggota saya. Nama anggota. Nah,
Laki-laki, tanggal lahir, alamat. Yang diberi tanda bintang ini adalah wajib. Ulangi lagi. Yang di sebelah kirinya ada tanda bintang untuk pada form anggota, tambah anggota ini Wajib itu adalah diisi. wajib diisi. Kayak di sini nomor induk kependudukan. Kalau nggak nomor induk kependudukan adalah kartu induk anak. Biasanya kalau yang masih belum punya KTP, gitu. Nah, ini contohnya misalkan saya masukkan, nah statusnya ini anggota atau pelatih. Anggota ya biasa saya masukin anggota, tingkatnya nggak usah, tingkatnya kita bikin ini standar dulu aja. Dah, setelah ini, nah ini data ini harus diupload minimal foto, akte lahir, dan kalau KTP atau Ya. KIA atau kakaknya sekalian yang itu. Jadi ini mesti diupload gitu. Gitu. Milih filenya mana, upload gitu. Kemudian setelah selesai diisi semua, ini disimpan. Mas Ito, Mas, Ya, itu resolusi untuk ukuran filenya berapa mega? resolusi apanya, Pak? Oh, filenya Ukuran file untuk ya diusahakan di bawah 1 mega ya, diusahakan di bawah 1 mega. di bawah 1 mega ya? Ya, diusahakan di bawah 1 mega. Ya lah, oke. Setelah itu disimpan. Kalau itu berarti tinggal kartu udah bisa dicetak kan? Iya. Tegasin aja. Jadi Sasana itu camp itu isinya bisa banyak orang yang mau didaftarkan. Iya. Jadi satu Sasana itu bisa banyak orang gitu. Camp bukan Sasana. Satu camp ini bisa banyak orang. Artinya. Makasih ya Bang. Ya. Iya, makasih ya Bang. Ada yang mau diupload ya dalam bentuk PDF ya Pak? Untuk foto itu bisa JPEG Atau PNG atau JPG? JPG atau PNG itunya. Ya, tolong diperjelaskan lagi ya. Ini kita Lampung lagi menjajakin juga ini supaya kita lebih paham lagi gitu ya, Bang Acep. Halo, Bang Acep. Yang mana Pak Anas yang menanyakan? Iya, ini Bu Pina. Kita nih ini Ya. itu yang mana tadi itu apa? Ya, ada tadi untuk penambahan anggota gimana? Ada Dilanjut, pertanyaan? Pak, dilanjut. Ya ini kita nih Lanjut kan belum masuk ini Lampung ini kan belum ngisi pemulir itu, jadi kan belum masuk ya, Bu Pina. Jadi kita harus ngisi dulu itu ya pemulir itu ya. Belum. Ini caranya. Belum. Ini masih caranya dulu. Nanti ya nanti diisi seperti itu. Jadi untuk pengisian data register camp sudah tahu ya. Seperti itu. Sementara sudah Lampung santai dulu, kalem. Lampung kalem. Ya. Izin Pak dari Sebut. Ya, silakan.
Oke, semuanya sudah sempat membaca buku, sudah sempat download buku panduannya? Belum. Oh, bukunya belum dibagi. Udah. Baru di-share semalam. Oh, baru di-share semalam. Panduan sudah dikirim di grup dan sudah dikirim di grup dan di email juga. Hanya ini bagaimana memperhatikan atau tidak email dan grupnya. Begitu. Ya. Terima kasih. Oke, jadi pada dasarnya panduan sudah masuk. Ya. Jadi pada dasarnya intinya sekarang gini. Jadi camp itu langsung register ke webnya BPKBI. Tapi yang nge-approve adalah Pemkot. Ya. Setelah di-approve oleh Pemkot, si Pemkot bisa ngelihat gitu maksudnya. Lanjut aja. Ya, jadi setelah camp itu diisi, ini begini, ini kan tadi kan yang isinya kan Pemkap Malang. Sekarang saya masuk sebagai Jatim lagi. Di Jatim saya udah bisa ngelihat nih, campnya saya sudah terdaftar. Nah, dari tadi ini yang baru ini ada yang merhatiin nggak? Kalau pada saat kita lihat di halaman utama menu camp itu datanya masih ngaco. Titiknya tidak sesuai. Titik ini. Di sini yang ada, ya ini salah satu contohnya. Di sini Batam Fighter Club, titiknya ada di Jakarta. Nah, kalau Siam memang benar ada di Jakarta. Kemudian ini Tiger Shark betul ada di Jakarta. Ini Batam Fighter Club, kenapa klubnya di Batam, kenapa titiknya ada di Jakarta? Gitu. Nah, yang isi ini ya, ya. Iya. Nah, ya tadi yang klub saya daftarkan, kenapa tidak nongol di sini? Yang di sini yang ada cuman Sky Dragon Kickboxing. Nah, ini terjadi karena pada saat saya daftarin klub, pada saat daftarin camp, saya ngisi latitude, longitude-nya nggak bener. Saya Anda mengisi, yang isi kan dia. Jadi yang user yang pada yang admin camp-nya yang mendaftarkan camp itu pada saat mendaftarkan camp mengisi latitude longitude-nya tidak benar. Kalau latitude longitude-nya tidak benar, makanya adalah hasilnya adalah tidak akan nongol di sini. Tidak akan nongol di menu utama ini. Ini semakin banyak, titiknya akan semakin banyak gitu loh. Jadi sebaiknya adalah latitude longitude benar. Nah, bagaimana cara ngisinya ini? Kita cari alamatnya, misalkan. Contohnya di sini. Nah, titiknya di mana? Nah, kalau titiknya sudah betul, nanti di situ contohnya kita edit aja camp-nya. Ya, terus. Oke. Itu lagi proses tuh ya Bang Asep ya? Ya Bang Asep. Ya. Nah itu Bang, Ya, contoh kalau mau nge-proof antara sasana yang betul sama sasana yang enggak tuh.
Oh itu ya, ini ya. Heeh. Nah, Yang bawah kan yang betul, yang atas yang enggak tuh nge-proof-nya. Tadi Jatim itu ya yang ngomong barusan ya. Ya, yang Kap Malang. panas ini. Iya. Agak cantik sekarang ya. Lampung mulai perhatian. Iya. Gimana? Ya, Apa contoh itu? ini, contoh nih ya. Saya Ah. contohin di sini nih. Nah, titiknya misalkan saya taruh di sini. Jadi titik ini yang mempengaruhi nanti data Anda akan ditampilkan atau tidak pada peta di Google Map itu gitu. Jadi ini kalau misalkan nggak tahu kan bisa juga ngelihat dari Google Map-nya contohnya begini. Kalau yang masih bingung latitude longitude ini gimana? Ini bisa juga buka Google Map. Nanya loh dia. Ini kan kembali ke alamat kan. Kalau alamatnya betul dia otomatis keluar. Iya, kalau alamatnya betul otomatis keluar. Jadi kita nggak perlu cari itu. Bang, mohon maaf. Tadi punya saya coba yang Kap Malang tadi, yang satu Sky Dragon tadi, cuman ketik alamat, lalu kan muncul yang dekat tuh. Tinggal Ya. ngeklik aja yang betul di mana tempatnya gitu. Iya, Nggak memang langsung seperti muncul itu. merah ya. Itu gampangnya seperti gini lah Bu intinya. Ya, yang penting Kalau kalau itu agak kesulitan nanti kan kalau yang contohnya jenengan tuh, karena kan dia ada di Jakarta. Padahal dia anunya harusnya di Jatim, pastinya nggak berhasil kan? ya itu contohnya. Jadi kurang lebih dengan contoh ini sudah paham ya. Untuk yang jelas yang penting itu alamatnya harus jelas. Makanya di Google Map akan ada titiknya. Kalau tidak ketemu Itu cocok titiknya, tuh, titiknya betul tuh. kalau nggak ketemu titiknya, itu akan ribet nyarinya. Harus nyari dari Google Map-nya langsung segala macam. Jadinya perlu effort lebih lah intinya gitu. Ya. Oke. Jadi sementara untuk pengisian database ini pengisiannya mudah, Pak. Ya udah dia tanyakan udah lalu. Untuk sampai pengisian camp ini ada yang ditanyakan nggak? Halo? Sementara kalau Jatim sudah jelas, karena tadi nyoba tuh. Sekarang nge-proof-nya juga belum, tapi itu kok nggak muncul di camp request. Enggak, tadi ini kan yang tes Sasana tadi. Tadi saya sudah demokan untuk di-approve. Tadi saya jelaskan masalah logo yang itu camp. juga sudah di-approve kah yang kedua tadi? Nah, sudah yang ini? Sudah masuk semua ini. Oh, ya sudah. Ini berarti kalau tinggal... kalau datanya masih sudah ada di data camp, itu sudah di-approve. Ya? Kalau misalkan datanya masih ada di camp requested, itu belum di-approve. Berarti belum di-approve, ya. Ya. Jadi kalau ini sangkanya adalah sering-seringlah mengecek data camp request. Soalnya kan kadang-kadang kalau di buku manual kita memberikan prosedur adalah camp yang bersangkutan mengisi data di web sekaligus mengirimkan administrasi kelengkapan, contohnya adalah KTP penanggung jawab, susunan pengurus camp, itu kepada Pengkot yang bersangkutan, CC Pengprov, dan sekalian CC ke Sekretariat PPKBI. Tapi harus ada dasarnya. Dia nge-proof itu dasarnya apa? Dia nolak dasarnya apa? Gitu loh. Jelas ya? Oke. Bang Cipto, dari KBI Jawa Timur nih mau tanya. Ya. Untuk
sekarang validnya data. Data kan nunggu dari kabupaten kota untuk approval daripada camp yang ada yang mendaftar kan gitu. Ya. Nah, berarti camp sendiri itu kan nggak bisa melihat dari camp-camp yang lain, kabupaten kota lain ataupun di kabupaten itu sendiri. Yang lihat aja Pemprov sama Pemkot, ya kan? Oke. Ya, maksudnya gini, kalau yang setelah camp itu di-approve oleh Pemkot, maka datanya bisa dilihat di menu ini, daftar camp ini yang di halaman utama. Oke. Tapi Oke, terima kasih Mbak Juta. Terima. Ya paham. Oke. Paham. Oke, terima kasih. Ya, Jambi ya. Nah, satu lagi, Bang, saya juga dari Jatim karena lagi nyoba-nyoba ya. Ya. Supaya nanti ketika menjelaskan ke kota kabupaten juga lebih gamblang karena sudah mencoba. Nah, tadi saya mencoba membuatkan username untuk camp. Kemudian ada tulisannya ketika saya simpan, itu ada request failed with status kode 400. Itu status kode apa ya? Tidak, failednya karena apa gitu? Oh, user camp pada saat nambah user camp error ya? Oke, coba saya catat dulu itunya. Bentar, coba dicek. Kayaknya ini nih. Sebentar, user camp ya. Nggak berhak untuk mengisi campnya dewi. Tapi sedetik. Camp kita, pengurus kita nanti mengajukan ke Pemkot. Oke, yang error 400 ntar dah. Nanti itu nanti saya cek setelah sesi ini. Oke, jadi untuk penjelasan pendataan ini sampai di sini kira-kira masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saran kalau bisa di dalam sistem ini ada kode-kode wilayah walaupun sudah dikirimkan ke masing-masing Pemprov supaya lebih memudahkan. Kode wilayah bagaimana ya Pak yang? Misalnya tadi Jatim, JTM. Kalau Sulawesi Tenggara mungkin apa gitu? Ada, ya. Ada. Ya, yang 3 digit itu Bang ada di buku manual semua Bang. Oh, ada di buku manual ya? Ya. Ya, itu saya berikan semua daftarnya. Iya, dan default passwordnya. Karena sistem ini, kenapa saya bikin default password? Karena saya harapkan setelah sesi ini yang dilakukan pertama adalah ganti password dulu. Siap. Ya, gitu. Oke, instruksi lagi Bang Cipto. Ya. Saya mau tanya untuk NIK ya, nomor Indo keanggotaan. Setiap provinsi kalau di KTP atau KK ini kan ada kode-kodenya ya. Setiap provinsi lalu kabupaten kota termasuk sampai kecamatan kan ada kabupaten ada kode tertentu. Apakah itu mengikuti daripada sistem yang ada di Dispenduk atau gimana Bang gitu? Kalau nomor anggota kita ya itu contohnya seperti ini. Ini DKI, ini adalah kode Pemprov-nya. 001 ini kemudian adalah kode Pemkotnya. 003 kode sasananya. 401 ini adalah nomor urutnya. Jadi kode keanggotaannya adalah seperti ini. Untuk kartu nanti akan kita tunjukkan sebentar. Kartu anggota. Jadi pada saat cari anggota, kita paste nomor seperti ini, akan keluar seperti ini. Jadi Pemprov DKI, Pengcapnya Selatan, Kemnya Siam. Contohnya seperti itu. Jadi kodenya adalah seperti ini. Untuk kartunya, kartu keanggotaan sebentar. Nanti kita akan tampilkan. Bertanya lagi Mas Cipto. Ya, silakan. Dan masalah kartu keanggotaan, masalah kode keanggotaan ini, jika dia mutasi misalnya karena sekolah, karena studi,
Misalnya dia mutasi dan dia mulai aktif di tempat lain. Apakah kodenya ini akan ikut atau berubah? Kodenya akan ikut. Nanti kita di belakangnya akan ada tambahan lagi. Titik, sorry, ada minus 01. Itu berarti ada perubahan pertama. Datanya akan berubah. Mantap. Ya, ada pertanyaan lagi? Om Cipto, sorry DKI, sebentar ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan, Bang Alun. Mengenai administrasi tadi yang harus mengirimkan dokumen, itu apa berbentuk fisik dokumen atau elektronik cukup? Boleh fisik atau elektronik, dua-duanya. Tergantung kebijakan masing-masing Pemprov. Iya, oke, siap, paham. Thank you. Ya, Gorontalo interupsi. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak Jumadi Gorontalo, Komandan, lapor. Jadi begini, kalau kita melihat penjelasan Bapak seperti DKI Jakarta tadi, tentang pemberian nomor daripada kabupaten kotanya, diserahkan ke provinsi atau itu gimana, Bang? Ke Pemprovnya. Makasih. Kalau penomoran otomatis dari sistem, Bang. Siap. Otomatis, jadi dia tidak bisa milih-milih nomornya berapa gitu. Iya. Jadi setiap provinsi sudah ada kode masing-masing. Ketika itu kita harus mengikuti petunjuk dari PP, demikian, Bang. Iya, betul. Terima kasih, Komandan. Siap mendukung, Boxer. Hormat Pangatino. Kickboxing. Biar nggak ngantuk ya. Iya, betul, siap. Biar ngantuk. Masih ada pertanyaan lagi? Pak? Ya. Dari Kepri. Ya. Mau nanya, ini kan kita coba login kan di websitenya kan udah rubah password. Kan untuk Kepri kode untuk kotanya RIK, untuk provinsinya RIK kan. Waktu kita login masuknya ke Pekanbaru. Jadi pengcapnya semuanya punya Pekanbaru gitu. Kepri. Iya. Ada salah. Sebentar kita cek ya. Iya, oke. Nggak ada manualnya dicetak ya? Nggak di print. Nggak di print. Yakin nggak percaya sama itu nggak di print. Ya. Ada sih manual. Kita buka aja, buka. Kalau ngomong kalau kedengaran cek dulu ya, Kepri ya. Oke. KPS ya. Hah? Rik. Rik, kok larinya ke Kepulauan Riau, Rik. Pekanbaru kan ini. Iya, itu Riau. Ini kalau Riau itu Riau. Bentar. Balik. Ada. Oh, yang kasih tadi. Bukan. Input manual waktu itu. Iya, oke. Pemprov ya. Kepri. Ngopi. Kopi break Babel. Surya. Ngopi.